Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, kita langsung aja bahas saham ya. Hari ini IHSG tuh naik 0,46% ya, yang dimana kenaikan IHSG pada hari ini volumenya juga cukup baik, 13 triliun gitu. Dan seperti yang kita gambarkan kemarin ya, IHSG akan sideways terus di area ini ya, area ini. Yang penting ini nggak jebol ya, bagus sih waktu dia turun, ketahan lagi di support kuatnya ya. Kalau menurut gua pribadi selama dia sideways ya kita tinggal tungguin aja, jangan terlalu agresif banget untuk membeli saham ya, karena terus gua mau jawab nih sedikit tentang pertanyaan teman-teman. Kalau misalkan bulan Mei katanya ada isu apa namanya go away lah ya, go away lah, intinya lu jual saham lu semua, jangan trading, jangan beli saham di Mei gitu karena banyak merah ya. Gue cuma mau bilang kenapa kayak begitu, karena lagi banyak bagi dividen, lagi banyak namanya apa, laporan keuangan rilis ya. Salah satunya ya kita mau bahas nih saham Goto. Hari ini Goto tuh naik 9% ya. Tadi sih terakhir close. Oh iya benar ya, 9%. Nah, 9% dia naik begini. Terus ada yang bertanya kan pasti, boleh gak nih masuk Goto begini? Gue nggak ngerti sih ini kenapa si Goto naik gitu ya, kenapa naik tiba-tiba aja naik gitu, padahal nggak ada gue belum tahu ada isu apa. Kalau teman-teman ada tahu isu apa boleh ya komentar gitu. Dia naik 9%, laporan keuangan kita lihat juga ya nggak bagus-bagus amat. Kita lihat nih ya Goto, kita langsung lihat aja laporan keuangan yang dia rilis. Nah, kuartal 1 keluar ya 2023. Laba usahanya itu tetap minus, cuman emang minusnya ada perbaikan sih. Kuartal keempat kemarin kan 7 triliun dia minus ya kan. Terus yang sekarang ini minusnya 4 triliun, jadi berkurang 3 triliun lah ya, minusnya nggak parah-parah banget. Terus dibanding Q1 2022 juga ya, dari 7,7 triliun jadi 4 triliun. Mungkin banyak investor yang melihat bahwa oke, ini lumayan bagus karena omsetnya meningkat ya. Padahal yang nggak meningkat-meningkat amat dibanding kuartal 4 ya, sama-sama 3,3 triliun teman-teman. Jadi ya biasa-biasa aja gitu. Nah kalau misalkan kita ngeliat dari fundamental ya udah jelas Goto ya nggak layak lah kalau buat orang yang value investing, apalagi Goto gitu ya. Laporan keuangan ini minus-minus terus ya. Terus juga kalau misalkan kita ngeliat ke pair gitu udah pasti minus semua nih. Coba kita lihat ya. Nih coba kita ngeliat ya nih, pairnya aja minus nih 8 tuh, 8. Ya 8 kali masih minus. Oke, ada perbaikan. Enggak, ini baru analis 2023 coy. Nah ini 2023 laporan kuartal ke-1, pairnya si Goto minus 3,3 ya. ROE minus, ROA minus. Ya udah, mau diapain gitu, maksudnya ya udah minus. Jadi kalau ngomongin fundamental Goto udah nggak masuk ya. Coba kita ngeliat teknikal. Nah, teknikal sama, dia masih downtrend teman-teman. Masih downtrend parah. Jadi kalau buat masuk Goto gue sih enggak dulu, walaupun dia naik 9% kayak mau berapa persen kayak enggak dulu ya. Jadi itu untuk pandangan gue ke Goto. Kalau menurut gue ada ratusan saham, kita ngapain cari saham yang resikonya menurut gue agak begitu besar. Oke, jangan FOMO. Nah kita lihat nih ke saham yang naik lagi, bagus nih WiFi. Dia hari ini naik tadi berapa persen ya. Nah WiFi ini naik 6%. Melihat saham yang kayak begini gue masih lebih menarik. Kenapa? Teman-teman udah tahu jawabannya. Yap, betul, reversal. Dari dia downtrend parah, sekarang dia mulai ada tanda reversal, dimana moving average 20 udah golden cross, daripada golden cross dan dia naik, berhasil close di atas moving average 200. Ini bagus bener ya. Ini bagus bener nih. Ini saham dari begini kelihatannya reversalnya cakep nih. Sekarang kan kita tanya kapan boleh masuknya. Nah kita lihat dulu nih ya, dari MACD bagus nih ya, udah dari tanda dia reversal ini ngebreak MACD masuk ke area plus, ini udah cakep. Stokastik sekarang nih masih berada di area jenuh, jadi harusnya dia turun dulu. Nah ntar kita ukur ya, foreign hari ini akumulasi 4,5 miliar, hari ini 6%. Kita ukur nih ya, kita lihat dari history. Nah, waktu dia dari bottom sini, high-nya di sini ya, kita lihat di tanggal 10 April. Kita lihat di 10 April dia koreksi karena dia kena di golden rasio 61,8, dia langsung rebound bikin doji ya. Terus dia rebound kencang 9%. Kalau saham, kalau teman-teman udah paham Fibonacci, kalau kena golden ratio 61,8 di atas ini
dia langsung rebound naik, artinya ini saham masih strong uptrend gitu ya. Kalau masih ada yang belum paham, teman-teman lihat aja langsung ke playlist belajar technical analysis. Di situ gue udah jelasin panjang lebar tentang Fibonacci, semoga bermanfaat yang itu ya. Sekarang kita lihat lagi, kalau dia koreksi nanti baru kita entry. Nah, kita ukur dari sekarang ya. Dia koreksi, kalau dia sampai koreksi ke 198 kita boleh entry. Nah, jadi pertanyaannya belum tentu dia koreksi sampai ke 198 ya. Kita lihat aja harga rata-rata selama pergerakan naiknya dia. Jadi kita ibarat kata dapat harganya nggak mahal-mahal ya, nggak murah-murah, tapi rata-rata. Jadi kita kan dananya nggak bisa yang menggerakkan market, tapi kita lihat ya dia waktu naik nih, dia sideways di sini 1 2 3. Kita lihat nih ya, di 27 April akumulasi bandar, akumulasi big money itu dari berapa sih? Jadi kita ikutan 27 search. Oke ya, ini masih distribusi nih, tapi mereka belinya tuh kurang lebih di 225, 227, 219 ya, kurang lebih di 220-an lah ya. Dan hari ini si WiFi ini close-nya itu di 232. Jadi kalau misalkan emang dia besok koreksi dulu ke 220 sampai ke 215 ya, atau 225 di sini nih di area yang gue kotakin ya, gue bentar kotakin. Ini tuh teman-teman adalah masih boleh beli ibarat kata kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan emang dia koreksi lagi sampai 197 atau 200 ya boleh juga sih menurut gue ya. Nah, tapi pada intinya gue cuma mau bilang ini bagus, pattern reversalnya kelihatan dengan baik. Oke ya, ini untuk WiFi. Bagi pendapat kalian juga ya. Nah, lanjut nih ke saham berikutnya nih, yang Inco. Ada yang tanya, Inco gimana tuh? Ya, Inco sih udah floating profit ya. Kalau teman-teman nonton beberapa video yang lalu, kita harusnya udah kebeli nih waktu dia ngebreak di sini, kan kita udah bilang ya di sini ada inverted head and shoulder. Kalau dia ngebreak ke entry, harusnya udah ke entry di 6.700-an nih. Ya, ini berapa sih kita entry-nya tuh? 6.720 ya, target bisa ke 11% sampai ke 7.500. Ini sekarang lagi apa namanya ya, lagi floating profit, tinggal trailing stop aja. Terus kemarin selama 2 hari 2 Mei dan 3 Mei koreksi kan low volume banget tuh teman-teman lihat, tapi foreign tetap akumulasi tuh, jadi untuk Inco ini yep, dia reversal dan targetnya sampai ke sini. Kalau dia sampai target kemungkinan besar ada taking profit dulu ya, tapi sampai sekarang harusnya Inco masih bagus. Kalau teman-teman mau tanya entry-nya kapan lagi, kalau menurut gua sabar dulu aja ya, tinggal tunggu dulu reaksi besok gimana, apa yang terjadi setelah besok. Kalau misalkan dia bikin higher high lagi mungkin boleh, tapi dananya harus lebih kecil banget, beli di 7.100 dengan target kejual ke 7.500, yaitu untuk Inco. Nah, untuk saham ini nih teman-teman, gue mau ngasih tahu sedikit. Si Indi ini sebetulnya ya dia emang udah breakdown parah gitu ya. Waktu kemarin tanda-tanda reversal udah begini, terus dia breakdown nih dari 26 April dia breakdown. Kan kita ukur ya pakai Fibonacci penurunannya maksimal berapa. Nah, sekarang dia udah di titik 38,2. Jadi mana kalau misalkan dia nggak rebound dari sini ya berbahaya. Artinya dia nggak bisa lanjut. Berarti uptrendnya dia tuh reversalnya nggak valid gitu. Nah, hari ini aja dia udah close deket-deket 2.310 dan besok dividen ya. Jadi besok dividen udah pasti ARB ya, udah pasti ARB nih. Kalau biasanya XDET jangan kaget kalau misalkan di ARB ya, kemungkinan besar ini ARB paling cuma sekali atau 2 kali karena dividennya juga cuma 200 perak ya, kemungkinan besar ada ARB teman-teman. So jadi untuk Indi sendiri ya kita nggak usah beli di saham ini, hindari dulu karena pertama dia udah reversalnya udah nggak valid ya, nggak valid reversal, dan kemungkinan besar dia bisa bikin lower low lagi ya, bisa jadi dia menuju ke 1.900 lagi. Oke, nah itu untuk Indi teman-teman. Nah lanjut lagi ke Akra. Nah Akra ini sebetulnya saham strong uptrend bener ya. Sekarang yang terjadi adalah, ini gua hapus dulu biar nggak bias teman-teman. Si Akra ini waktu kemarin bikin ascending triangle udah capai target, jadi gua hapus ya. Ini gua hapus ascending triangle-nya. Nah sekarang yang terjadi adalah begini, si Akra udah bikin higher high ya, bagus nih, cakep nih, ngeliat patternnya udah cupnya udah jadi banget nih, ngebreak koreksi. Nah kita lihat nih koreksinya dia low volume nggak, tapi ternyata volumenya masih cukup besar. Nah kalau misalkan kayak gini teman-teman jangan langsung entry ya. Kalau menurut gua tunggu dia bisa gak ngebreak MA20. Nah kalau ngebreak MA20 ya kita baru boleh entry, kalau enggak ya jangan ya, kayak gitu ya.
Kalau misalkan ini gue hapus dulu semuanya, teman-teman perhatiin lagi, si Akra ini mah tetap cakep tuh. Dia bikin higher low terus loh, higher low. Ya ini cakep nih, uptrend, masih uptrend. Nah, paling kita mau entry-nya pakai Fibonacci. Kita ukur ya, koreksinya dia batasnya sampai mana. Nah, kempas nih, dia kena 61,8. Kalau dia rebound besok, ya baru entry. Ya, 61,8. Kelihatannya sih dia ketahan terus tuh di 61,8, di support kuatnya ini ketahan. Ini gue garisin ya. Tuh. Ya, ketahan terus. Jadi kalau besok rebound atau bikin higher high, sorry. Misalkan break EMA 20, ya bisa lah dia capai target ke 1600 mah bisa lah. Ya, kayak gini. Cuman risk and rewardnya cuma 1:1, teman-teman. Tapi even dia turun sampai ke 1500 pun menurut gue masih oke, masih sangat amat oke. Kayak gitu. Sekarang kita tinggal tunggu dulu dia besok ada reversal. Kalau ada reversal masuk oke sih. Kalau misalkan nggak reversal ya jangan langsung beli ya, besok jangan langsung beli, tunggu reversal, tunggu dia beneran bikin higher high gak. High-nya itu kan di 1575. Kalau dia bisa 1585 gitu ya, 1580 lah at least, ya kemungkinan besar bisa kita entry. Ya ini dead cross nih ya, masih dia dead cross. Foreign jualan barang 13 miliar, stochastic jualan. Ya kan, jadi jangan tangkap pisau jatuh. Kita tinggal lihat dulu apakah dia ada rebound atau enggak. Oke ya. Nah teman-teman, sekian dulu analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu kalian nih untuk mengambil keputusan. Lagi-lagi kalau misalkan kalian mau diskusi gitu ya, teman-teman mau request atau apapun, silahkan komentar atau masuk aja ke link Telegram yang ada di deskripsi, udah gue siapin gratis, teman-teman tinggal join di situ. Biasanya gue kasih info-info atau kita ngobrol-ngobrol di grup. Oke teman-teman, mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like, dan boleh dibagikan ke rekan-rekan yang lain. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.